poin tambahannya kepada orang-orang yang telah mencabut kuasa kepada saya. Ya, saya sebut saja Dr. Oki Pratama, Hedi Purnamasari dan Iwa, Dr. Reza Gladis, Dr. Mufid, Dr. Vera Yuning Tias, MF Klinik Surabaya, Dr. apa namanya itu? Para. Kemudian ada satu unit, satu kantor di daerah apartemen Senayan Residen. Beberapa yang telah secara sengaja mencabut, termasuk Richard. Saya minta untuk segera kalian kembali melihat kontrak kita. Dan saya pastikan selesai ini kalau saudara tidak komitmen dengan kontrak itu, kami akan lanjutkan gugatan kami. Yang kedua, saya yakin bahwa Polda Sumatera Utara akan memproses status tersangka ini secepatnya. Dan Dennis, sebagaimana diharapkan oleh Pak Recu dan Pak Rahmat untuk kooperatif. Tidak kooperatif juga tidak apa-apa. Kata Pak Recu, Pak Sijen juga bilang begitu kan. Kalau dia tidak mau datang, biar urusan penyidik dipersilahkan saja. Saya akan update janji saya kepada Anda semua, teman-teman media, saya akan update cerita ini untuk setiap saat kita kawal sampai pada putusan pengadilan. Baik, silakan Bu Ade. Ini cerita seorang istri dan anak-anak saya terkait dengan bagaimana tindakan 20 bulan Dennis Cariesta selama 20 bulan ini. Silakan. Saya tidak banyak karena semuanya udah dibilang Rasman. Sebagai perempuan saya kasihan ya lihat si Dennis ini sekarang ya. Pertama ditinggalkan si RD, kemudian dia pelarian mungkin ya ke si Beruang, terus JK ya, atau lah pokoknya gitulah. Terus hamil, terus setelah melahirkan si ayahnya nggak mau tanggung jawab. Kasihan sekali ya usia sekarang, kasihan sekali. Tapi ketika kita flashback, kau itu kejam Dennis, kejam, luar biasa kejam. Setiap hari dengan pongahnya, dengan hebatnya, dengan sombongnya dia itu ya menggoreng terusan. Saya tuh apa? Saya nggak kenal dengan si Dennis ini, tidak punya masalah apa-apa, tidak punya, pokoknya nggak saya mengenal. Kenapa saya dihantam? Setiap hari saya dichat sama karyawannya, ini bagaimana supaya saya dihasut ke Bang Rasman, juga sebaliknya. Maaf, kita nggak seperti itu, kita kuat, jadi kita nggak gampang terasuk yang begitu enggak. Oke Dennis, apa yang kau tabur itulah yang kau tuai. Kau nikmati itu Dennis ya. Oke, itu saja. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Bang, satu dari saya. Berarti ujung-ujungnya Bang Rasman mau Dennis agar dipenjara. Singkatnya dari saya, Bang. Saya katakan diskusi istri saya, Bu Ade dan Bu Eli, saya akan terbuka ruang untuk berdiskusi dengan Dennis. Kalau Dennis mau buka, siapa yang di belakang ini semua? Katakan si A, si B, si C. Monggo. Kalau saya meyakini data itu benar dan Dennis mempertanggungjawabkannya, saya pertimbangkan untuk komunikasi dengan dia. Tapi jelas siapa? Oke. Kalau pribadi atau kelompok? Kalau Dennis tetap bungkam, jalan terus sampai ke penjara. Iya Bang. Memang harus masuk. Makasih Bang. Bang, bisa dibilang dia jadi berarti bisa dibilang ya ada perdamaian kalau dia jadi RJ gitu Bang. Saya lihat dulu konkretnya. Ya. Dan dia harus berani jujur. Karena saya katakan tidak sendiri kan, sampai mereka ciptakan lagu. Coba buka. Ada lagu. Ada seperti orang yang sedang nyanyi bareng gitu ya. Nah, kemudian disenyum nama itu diplesetkan, hidup ini Rasman, kan ada diciptakan oleh mereka, terus ada dengan mobil Rolls Royce lah dipamer ke saya. Itu lagi memancing mantan karyawan JK
karyawan saya Yang dikumpulkan bekerja sama dengan dia, kami pun juga mantan astri, mantan ajudan, mantan sopir, mantan orang yang bekerja sebagai katanya kreator saya, ada semua dikumpul, berani banget. Jadi Dennis, kau jago, tapi kau lebih jago lagi kalau mau buka mulut. Itu lebih mantap daripada kau menanggung sendiri. Maka yang disebut dengan justice kolaborator itu kalau di KPK itu enak, JR ya kan. Nah, jadi GC. Bang, untuk cek nama itu bang yang dihapuskan yang materi. Silakan. Ya, teman-teman, bukan chat yang dihapus, tapi postingan Instagram. Saya kasih perlihat aja ya. Dan ini memang saya sudah pastikan Saya baru tahu nih. di Instagram Dennis memang sudah tidak ada. Postingannya itu yang ini. Ini laporan. Ini postingan. Baru mati hapus. Jam berapa? Saya barusan ngecek. Saya sudah cek di Instagram Dennis dan memang sudah tidak ada lagi. Dan ini sudah kita konfirmasi. Boleh kesini, Saya sudah beberapa kali scroll atas, scroll bawah, tidak ada lagi. Dan memang ya beberapa bulan yang lalu Boleh agak kesini nggak, Bang? sempat itu Minjul Rahmat Bang, kesini. Bang, agak kesini boleh. kembali mencari informasi tentang ini. Iya. Dan memang saat itu saya sudah tidak menemukan. Udah dihapus ya. Sudah dihapus gitu kan. Oke. Thank you. Bang Terima kasih Rasman, banyak. kan Bang Rasman sendiri meyakini kalau Dennis ada yang backup ya di belakang. Apakah sudah ada dugaan siapa itu dari kalangan Saya duga apakah? salah satunya Hotman. Saya duga salah satunya Richard. Saya duga itu. Anak ini bayangkan apa urgensinya datang ke Malaysia. Datang ke Malaysia, ke USM, University Science Malaysia, nanya ijazah saya palsu atau tidak. Dengan lantangnya bilang nggak Bukan nggak dalam ada ya. rangka panggilan ya. Bukan dalam rangka panggilan. Dengan lantangnya dia Jadi- ngomong nggak ada katanya. Dan dia dengan berani mengatakan tidak ditemukan ijazah saya di sana. Bayangin itu. Sombong. Bayangin dia, kalau dia bilang berat ke Medan, kok ke Malaysia dia pergi? Berdua dengan Claudia. Nah, Claudia, tunggu bagian Claudia. Lebih dekat Medan atau Malaysia dari Jakarta? Iya, setahu saya lebih jauh. Nah, tapi kalau dia mengatakan sekarang begini, nah itu makanya jangan terlalu percaya si A itu kuat. Tidak ada, yang kuat itu Allah. Ada pada waktunya orang juga kuat dari bantuan Allah. Saya tidak bilang saya katakan saya kuat, tapi saya terima kasih juga kepada banyak pihak yang membantu saya, yang di luar tim saya ini, karena mereka selalu menguatkan saya dan memberi penjelasan tentang hukum. Karena kita hidup nih kayak dokter nih bos. Kalau dokter dia demam, dia butuh juga dokter lain untuk memberi bantuan gitu. Seperti istri saya di bidan, anak saya dokter, kita tensi kadang bantuan lebih nyaman ditensi oleh dokter yang lain, walaupun kita bisa tensi sendiri. Kira-kira begitu. Oke, thank you. Thank you Bang. Kan sekarang lagi tersudut. Ada bayi lahir ke dunia ini yang nggak tahu bapaknya siapa. Sampai dia netek katanya kelihatan sesuatu yang tidak sepatutnya terlihat. Dia sudah menambah usaha dari toko bunga menjadi pakaian tambahan saya. Saya nggak ngerti. Saya hanya jawab, tolong buka kalian YouTube, berita, Google, media cetak elektronik, bagaimana tindakan anak ini yang sangat kurang ajar pada saya. Dia begitu merendahkan saya, dia begitu menghinakan saya, dia begitu mengolok-olok saya, mempermalukan saya. Datang ke kantor saya ini, ribut sama istri saya, diciptakannya untuk memancing amarah saya dan istri saya. Saya bukan orang bodoh, saya tahu menahan diri. Orang lihat mungkin Rasman kalau bicara dia tegas keras, dia, tapi saya tahu aturan. Saya belajar dan saya selalu minta pada Allah, ya Allah kontrol saya. Ya, jangan sampai saya kebablasan. Datang ke kantor saya ini, datang ke rumah saya di Medan, datang menemui istri saya di Medan, memancing-mancing untuk rusak rumah tangga saya. Datang ke kampus saya di University Science Malaysia, ke luar negeri dia datang. Saya dan istri saya menduga keras, Dennis, kau tidak sendiri. Ada komplotan.
yang sengaja melakukan karakter assassination kepada saya. Obatnya hanya satu. Kau buka semuanya. Bagaimana teknisnya biar istri saya yang sampaikan. Karena dia merasakan bagaimana sakitnya perasaan dia sebagai seorang istri yang diolok-olok. Bayangkan apa urusannya laporan saya terhadap dia yang seharusnya tidak ada. Karena saya membela seorang Medina Zaid. Kalaulah seluruh orang membela kliennya, terus dia mengomentari si pelapor atau orang yang membuat podcast di YouTube dan lain-lain, lalu orang itu dimusuhi, maka rusaklah semua pengacara di negara ini. Saya membela seorang Medina Zaid, dan Medina Zaid sekarang sudah berada di tahanan. Kenapa diserang pribadi saya? Gara-gara saya katakan bahwa ada seorang Dennis CWA yang cadel. Lah memang dia tulis sendiri Dennis cadel. Memang dia cadel. Apa masalah dengan itu? Kemudian Uya-Uya, saya tidak tahu Uya-Uya. Saya tahu saya dia rambutnya warna-warni. Lah memang benar. Terus saya diserang. Saya mau menciptakan lagu Hidup Ini Keras Man. Diciptakan. Membuat video-video. Kumpul-kumpul dalam rumah anak beranak pinak untuk mengomentari seorang Rasman. Satu-satu kalian saya kejar. Tidak perlu saya sebut kalian siapa itu. Rasakan diri kalian sekarang. Ketepuk dadamu, kau tanya batinmu, apakah kau ikut atau tidak? Siapa orangnya? Saya nggak perlu sebut. Kau pasti tahu itu dari komplotan ini. Apakah Evi, apakah Samsul? Sejauh mana kalian melakukan kepada saya? Richard Lee. Saya sudah katakan, saya hidup susah jual koran. Saya jual rokok. Saya hidup di pinggir jalan. Saya jadi wartawan. Mengais hidup. Saya tidak takut kalau Allah membuat saya sulit. Tapi saya percaya Allah nggak mungkin melakukan itu kepada saya. Karena saya orang yang bersyukur. Dan saya juga tahu bahwa bagaimana cara menjaga harta yang diberikan Allah. Karena itu, Richard Lee, Evi Susanti, Samsul Caniago, Uya-Uya, Hotman Paris, Dennis Cariesta, DPP KAI, Petrus Bala Pationa, Apolos Jarabonga, Mia Lubis, ya, dan saudara Abdul Malik dari Surabaya. Sabukai tadi selesai terhadap saya ini. Satu-satu kalian saya kejar. Kalian pikir saya dengan target sekian bulan akan runtuh? Karena saya doa saya kepada Allah, ya Allah beri saya kemuliaan. Kalau orang pun menghinakan saya di dunia, di manusia, kalau engkau ya Allah tidak menghinakan saya, maka saya tetap akan mulia. Dan alhamdulillah saya maju terus. Karena itu terhadap laporan ini saya terima kasih Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Irjen Pol Agung, Bapak Dirkrimsus Polda Sumatera Utara, Bapak Tegi Marbun, yang baru saja serah terima jabatan menjadi Kapolres Tabes Medan. Terima kasih kepada Dirkrimsus yang baru, Bapak Andri Setiawan, Kombes Pol. Terima kasih saya kepada Kasubdit, terutama Subdit menangani perkara ini, Saudara Welman Feli, Saudara penyidik, Saudara Cedwi, dan teman-teman yang lain. Dengan ini saya percaya Dennis yang sudah dipanggil, bagaimana dia bilang bahwa saya akan kooperatif, tapi saya nggak bisa datang, biar nanti Pak Lecu yang menanggapi. Bagaimana, oh saya kan punya anak, bagaimana rasanya saya tidak, nanti kalau bawa anak biar istri saya nanti yang menjawab. Apakah lebih sakit dia sekarang yang punya anak netek dipanggil polisi, atau saya yang diganggunya selama 20 bulan? 20 bulan pertarungan ini. Nanti biar Rahmat yang menceritakan bagaimana kantor saya, bagaimana Rahmat ini bicara ke saya, Pak, cepat Pak tersangkakan ini Dennis, supaya nama baik Bapak kembali. Kenapa orang merasa bahwa Rasman ini akan dihabisi? Orang mulai bingung, Rasman sudah sekian bulan jadi ini laporan Hotman, tapi tidak bisa diganggu, itu sudah menjadi nilai plus. Tapi dapatkah kalian rasakan bagaimana 3 bulan pertama, begitu saya jadi TSK,
Berapa banyak orang yang cabut kuasa, perusahaan-perusahaan yang retainer kepada saya. Saya nggak akan ungkap di sini semuanya, nanti di pengadilan. Rahmat itu ingatkan saya, Pak, satu saja dulu Pak. Saya tunggu ini 1 minggu di Sumatera Utara, ya kan Pak? 1 minggu. Saya nggak ada kerjaan lain di Sumatera Utara, hanya nunggu ini. Karena saya kawal bahwa wahai kalian yang coba-coba backup Dennis Ariesta dan yang lain-lain, lihatlah bahwa saya ini tidak pernah zolim kepada kalian. Dan saya percaya mau berapapun orang mempengaruhi penyidik tidak akan mempan hari ini. Karena Polri benar-benar ingin berbenah diri. Itu poin. Berikutnya Saudara Iklim Hakim. Laporan saya terhadap Iklim Hakim itu sekarang sudah diproses dengan saksi yang sudah kuat, dengan ahli yang sudah disajikan. Itu juga Pak Lecu tahu. Bahkan Pak Lecu yang menghadirkan itu. Situ sudah dapat unsurnya. Tinggal kita menunggu ketambahan saksi tambahan dari saya dan hasil lab cream. Lab cream itu sudah kita serahkan. Ada yang tanda tangan sekian orang, ada yang tanda tangan sekian orang, tapi dua-duanya dari Iklim Hakim. Dari percakapan Iklim Hakim kepada Gusti Gunawan Daulay mengatakan bahwa dia dalam percakapan itu tidak pernah mengatakan tidak tanda tangan, cuma tidak tahu jumlahnya. Dari pengacaranya APK yang pacarnya di situ ada juga mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengatakan tidak tanda tangan, hanya saja jumlahnya tidak tahu berapa. Tapi saya tanya penyidik di Bareskrim Mabes Polri, saya tanya juga di Polda Metro, dia selalu mengatakan tidak tanda tangan. Tidak apa-apa, nanti kita akan lihat siapa yang berbohong dari itu. Tapi saya pastikan, wallahi, wabillahi, watallahi, itu tanda tangan dari Iklim Hakim. Saya saksinya, itu banyak tim saya yang menyaksikan itu semua. Yang terakhir tentang Hotman Paris. Hotman Paris, laporanmu terhadap saya sudah disetting oleh kejaksaan. Dan saya percaya Bapak Jaksa Agung, Bapak Jampidum, Bapak Kajati DKI, Bapak Astidu, dan jaksa sedang meramu ini bahwa saya dilindungi oleh undang-undang advokat. Pengacara di luar sana menunggu. Kenapa? Kasus saya beda. Kasus saya berbeda dengan kasus pengacara yang lain yang kebetulan jadi tersangka. Saya tidak mau komentari nama orang itu. Tapi yang pasti saya ada surat kuasa. Saya bicara berdasarkan surat kuasa, tidak keluar dari konteks itu. Kalian cari. Dia tanda tangan kuasa 25 April, dia cabut kuasa 11 Juni. Itu yang saya berbicara di rentang waktu itu. Di luar itu saya tidak ada berbicara. Karena itu saya yakin dan percaya urusan Iklim Hakim, urusan Hotman terhadap saya di Bareskrim akan selesai. Akan sat-sat kalau bahasa Pak Ganjar. Akan tas-tas dalam baju yang dipakai oleh Pak Mahfud. Akan sedikit gemoy ke depan kalau udah selesai nih. Kalau mengikut dari paslon nomor 2. Akan amin. Doa saya ini aminkan oleh dikabulkan oleh Allah. Saya melihat bahwa ke depan kita butuh sosok Polri yang hari ini yang benar-benar mampu menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Barangkali itu dari saya. Dan untuk bagaimana penanganan hukum berikutnya, bagaimana langkah berikutnya, saya hanya kasih bocoran. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Tinggi DKI sudah disampaikan bahwa Dennis sudah tersangka dan dimulai penyidikan sebagai tersangka. Yang kedua, surat panggilan pun sudah diberikan kepada saudara Dennis Ariesta. Saya tidak tahu bagaimana pengirimannya, tapi yang pasti Dennis kemarin dia tidak datang dengan alasan hamil, polisi toleransi. Dia diperiksa di Jakarta. Kalau ini tidak datang, itu biar Pak Lecu yang akan menyampaikannya. Nanti ditambahi oleh Rahmat. Bagaimana posisi saya selama ini bertahan 20 bulan. Anak saya tidak berhenti berdoa. Baca Yasin sebagai seorang muslim saya berusaha bahkan bernazar. Bukan saya takut, tapi kezoliman yang diciptakan ini yang harus saya hadapi. Karena itu, kenapa? Karena saya percaya kalau kebohongan demi kebohongan diciptakan,
maka dia akan terbongkar. Tapi kalau Anda tidak pandai mensiasatinya, maka Anda akan terjebak dengan kebohongan itu. Itulah terima kasih saya kepada banyak pihak. Mudah-mudahan Radlovo, saya dan keluarga senantiasa dalam bimbingan Allah SWT, dan saya senantiasa diberkahi oleh Allah dan mendapat rezeki yang barokah dari kita semua. Silakan Pak Rejo. Ya, kalau saya perkenalkan, saya Wakil Ketua Umum DPN Pradi Bersatu. Atas nama Ketua Umum, saya kebetulan hari diundang oleh Bang Rasman untuk ikut hadir dalam konferensi pers terkait dengan perkara yang berlangsung di Polda Sumatera Utara. Dibantu oleh Bapak Sekretaris Jenderal DPN Pradi Bersatu, Bapak Adi Dermawan Dipak Suma SHMH, yang juga dimonitor langsung oleh Ketua Umum DPN Pradi Bersatu, Bapak Boy Kano, Dr. SHMH. Kemudian di sebelah kiri saya sudah sering kalian lihat Saudara Rahmat Riyadi SHMH, dan saya kali ini mungkin menampilkan istri saya, Ibu, ada yang live nih kan? Ada. Ibu Ade Suryani. Ini Ibu Ade ini nanti akan menyampaikan sikap dari keluarga saya, termasuk juga mewakili istri saya di Medan, Ibu Nur Eli Heriani Rambe. Mereka telah berkomunikasi tentang ini karena tindakan Denis Caryesta ini benar-benar mengganggu ketentraman pribadi saya, kantor saya, usaha saya, profesi saya, dan keluarga. Sehingga ini harus saya cermati dari awal sampai dengan menjadi tersangka. Baik, saudara-saudara sekalian, sebagaimana telah saya sampaikan di awal sebagai sebuah framework pembukaan, bahwa pada hari Rabu kemarin saya menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP ini, SP2HP dari Polda Sumatera Utara, di mana Saudari Denis Caryesta telah ditetapkan sebagai tersangka. Saudara-saudara, penetapan tersangka ini tidak mudah. Saya tahu bahwa ada yang coba-coba mengintervensi, dan saya tahu ada yang secara sengaja ingin menunda-nunda ini, sehingga proses naik sidiknya itu berlangsung lebih dari 6 bulan. Tapi saya tidak pernah berhenti berusaha. Saya selalu minta pendapat hukum dari tim saya, Pak Lecumanan, Pak Ade Dermawan, Saudara Rahmat Riyadi, Ibu Edi Danetti, karena Bu Edi Danetti sekarang sibuk jadi caleg, jadi beliau ada di Pekanbaru. Diskusi dengan keluarga saya di Medan dan Jakarta. Bahkan abang saya di kampung, ponakan saya, tutur cucu-cucu saya, teman-teman baik saya yang mendukung saya. Saya sebut saja, ada Bang Hotmas Sitompul, ada Bang Murakarta Simatupang, ada Bang Partahi Sihombi, ya. Bahkan saya masih ingat bagaimana Bang Otto itu menelepon saya dari Amerika memberi dukungan kepada saya agar jangan berhenti menegakkan hukum dan supaya jangan pernah takut menghadapi seorang Hotman Paris Hutapea, yang notabene-nya saya duga bahwa di belakang gerakan-gerakan yang saya sebut dengan 12 penjuru angin, 12 penjuru angin, 12 orang yang saya duga berkomplot untuk menjatuhkan saya, Pak Lecu, dan ada 12 LP yang sampaikan kepada saya. Alhamdulillah berkat dukungan semua dan tentu berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, saya sampai hari ini masih sehat walafiat, masih tegar, survive menghadapi kehidupan ini. Meskipun saya di pengadilan nanti dengan kasus Denis ini dan Iklim Hakim serta yang lain-lain akan mengungkap seberapa besar kerugian saya
tidak kurang dari 10 miliar. Kerugian itu akan saya detailkan nanti di pengadilan. Akibat tindakan dari saudari Denis Caryesta dan teman-temannya. Saudara-saudara, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Bapak Wakapolri, Bapak Komjen Pol Agus Andrianto. Wabil khusus saya terima kasih kepada Bapak Kabareskrim, Bapak Komjen Pol Wahyu Widada. Beliau ini sangat mengatensi semua kasus yang ada di Indonesia. Jangankan di Bareskrim, di Polres, di Polda pun beliau atensi. Dan jika ada laporan kepada beliau, beliau selalu atensi. Saya selalu sebut dengan hal ini. Termasuk kasus ini. Saya berterima kasih juga kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Kadif Propam, Bapak Komjen Pol, Irjen Pol Sahar. Saya berterima kasih kepada Pak Irwasum dan Bapak Wa Irwasum. Saya sudah sempat datang menemui Pak Tornagogo waktu dia Wa Irwasum. Saya berdiskusi panjang tentang bagaimana kasus yang saya laporkan dan yang dilaporkan terhadap saya. Yang saya juga ada mastermind belakang, ada invisible hand. Alhamdulillah semua ini, terutama saya terima kasih kepada Karobin Opsnal Mabes Polri. Tidak juga terkecuali kepada sahabat saya Bapak Brigjen Iwan Kurniawan, Kabak Karo Wasidik yang selalu menjawab surat kami. Begitu juga dengan Kompolnas yang selalu menjawab surat-surat kami. Semua surat-surat saya selalu dijawab dan diatensi. Kenapa? Karena saya lihat Polri hari ini benar-benar presisi, prediktif, responsibility, transparansi, berkeadilan. Dan ini saya harus jujur katakan, mulai saya rasakan ya, sejak dilantiknya Bapak Kabareskrim yang baru, Bapak Wahyu Widada. Bukan berarti Pak Agus Andrianto Kabareskrim tidak bagus, dia juga bagus. Tetapi dalam penanganan perkara, saya merasakan betul bahwa Pak Wahyu Widada mengingatkan semua stafnya untuk on the track dalam penanganan kasus. Ini penting, saudara-saudara. Kenapa saya katakan penting? Karena orang mengikuti kasus saya ini. Dan karena itu, intervensi-intervensi yang telah berlangsung di dalam laporan ini, saya harapkan hentikan. Kalau masih diteruskan, saya akan lakukan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.